Selamat datang kembali di channel YouTube Arina Prima. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kasus. Nah, jadi kasusnya mengenai sistem basis data. Di sini ada sebuah soal agar kita bisa menganalisa kasus ini. Silakan dibaca. Nah, salah satu universitas memiliki beberapa fakultas. Nah, di sini disebutkan ada beberapa fakultas. Kemudian universitas tersebut membuka pendaftaran mahasiswa baru menggunakan sistem yang terhubung dengan internet atau online. Nah, jadi tahapan untuk melakukan pendaftarannya disertakan di sini ada 3. Yang pertama, peserta harus melakukan atau membuat akun dengan cara registrasi username dan password. Nah, kemudian tahapan yang kedua, peserta yang sudah mempunyai username dan password dapat mengisi data diri di dalam sebuah form pendaftaran. Kemudian yang ketiga, jika sudah mengisi data lengkap, maka pendaftar boleh melakukan pembayaran untuk membayar biaya pendaftaran. Nah, jadi untuk menganalisa kasus ini, di sini dibuat soalnya bahwa kita harus membuat model ER-nya atau Entity Relationship Diagramnya. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menganalisa apa saja tabel-tabel yang kira-kira dibutuhkan untuk melakukan penyimpanan data. Jadi, kita rancang dulu di sini. Karena dikatakan mempunyai akun yang berisi username dan password, maka kita buat satu tabel untuk menyimpan akun yang berisi username dan password. Maka kita buat di sini tabelnya, tabel akun ya. Nah, kita katakanlah di sini nama tabelnya adalah tabel akun. Nama tabelnya tabel akun. Nah, dari tabel akun ini kita akan buat fieldnya atau atributnya ya yang akan menyimpan. Nah, di sini nama field. Lalu di sini kita buat tipe atau size. Nah, jadi nama field untuk tabel akun yaitu yang pertama kita buat ID akun ya, atau ID user. Lalu tipenya kita buat varchar, kita kasih 5 karakter saja. Lah kemudian untuk username, katanya di sini menyimpan username dan password, maka kita buat field yaitu username. Tipenya varchar. Nah, kita kasih misalnya hanya 15 karakter untuk username. Kemudian password akunnya ya. Nah, kita buat varchar. Nah, misalnya ada 15 karakter. Nah, ingat untuk membuat length atau size dari setiap tipe data dalam fieldnya itu harus diperhatikan, jangan terlalu besar ataupun terlalu sedikit ya, proporsional ya. Nah, kemudian itulah untuk si tabel akun yang menyimpan data username dan password. Nah, kemudian dikatakan di sini ya, peserta dapat mendaftarkan diri dengan mengisi form pendaftaran. Nah, berarti ada satu tabel untuk menyimpan data diri, ya kan? Menyimpan data diri dengan mengisi form pendaftaran. Nah, maka kita buat satu tabel yang fungsinya untuk menyimpan data diri. Oke. Ya, di sini. Ini kita copy tabelnya. Tabel data diri. Data diri
Lalu daftarkan diri dengan mengisi form pendaftaran. Sudah? Nah, jadi dalam tabel data diri, kita menyimpan data-data diri dari setiap peserta. Nah, lalu kita isilah di sini ID peserta. Sudah? Kemudian kita buat tipenya adalah varchar, kemudian nama lengkap. Lalu, nah kita kasih nama lengkapnya sebanyak 25 karakter, kemudian jenis kelamin. Lalu kita kasih di sini tanggal lahir. Nah, dengan tipe date. Kemudian nah kita buat di sini lagi. Oke, itu aja dulu ya, ada 4. Ya, ini 4. Jadi ada 4 field atau atribut yang akan disimpan, yang akan menyimpan data-data diri dari setiap peserta. Nah, kemudian dikatakan di situ peserta mendaftarkan diri. Nah, ada data diri tadi kan dengan mengisi form pendaftaran. Nah, kalau kita ingat kembali di dalam form pendaftaran itu bukan hanya data diri, ya. Nah, di situ ada juga pilihan ketika kita mau memilih fakultas apa. Nah, karena dikatakan di atas tadi membuka pendaftaran mahasiswa baru yang terhubung dengan internet dan untuk semua fakultasnya, maka berarti peserta bisa memilih fakultas, ya kan? Memilih fakultas di dalam form pendaftaran. Nah, oke, maka kita buat satu tabel, ya. Satu tabel, nih kita copy. Kita buat di sini pendaftaran, ya. Nah, kemudian ID peserta, nama lengkap. Nah, kemudian di sini kita buat nah, sebelum kita ke pendaftaran. Tadi untuk membuat atau mengisi form pendaftaran berarti sudah harus ada pilihan fakultas di dalam sebuah tabel ya, yaitu tabel fakultas. Maka kita buat satu tabel untuk menampung data fakultasnya. Kita paste. Sorry. Kita paste di sini. Ya, lalu kita ganti, di sini ID fakultas. Kemudian fakultas apa? Lalu program studinya apa? Atau prodi. Oke, ini kita hapus. Oke. Jadi di sini fakultasnya, kemudian prodinya kita kasih 25 karakter. Nama tabelnya adalah tabel fakultas. Oke, di sini ya. Nah, jadi dikatakan tadi bahwa mahasiswanya bisa memilih atau mendaftar. Nah, di dalam form pendaftaran itu pasti ada pilihan fakultas apa yang mau diambil. Berarti ada satu tabel pendaftaran yang menyimpan data pesertanya serta fakultas yang dipilihnya. Kalau seperti itu berarti ada hubungan atau relasi dengan tabel fakultas, dengan tabel pendaftaran, lalu ada relasi tabel data diri dengan tabel pendaftaran. Maka di sini kita buat satu primary key untuk pendaftaran, yaitu ID daftar. Ingat ya, setiap tabel harus punya yang namanya primary key agar bisa membantu kita di dalam melakukan manipulasi data itu tidak ada data yang rangkap atau duplicate. Begitu. Ya, jadi di dalam pendaftaran tadi ada relasi dengan ID peserta dengan tabel data diri,
ya, maka kita gunakanlah ID peserta ini sebagai foreign key. Lalu kita masukkan juga nama lengkap yang berasal dari tabel data diri. Kemudian di dalam tabel pendaftaran, hapus sebentar ya. Kemudian di dalam tabel pendaftaran kita juga bisa memilih fakultas. Nah, karena ada bersangkut paut dengan fakultas, maka kita gunakan ID fakultas. Fakultas dari dalam tabel fakultas ini sebagai foreign key di dalam pendaftaran. Lalu kita simpan tanggal daftarnya kapan. Tipenya adalah D. Sudah, nanti yang saya tandain di sini berarti ini sebagai foreign key. Ya. Foreign key. Ya, sebagai foreign key. Ya, sebagai foreign key. Jadi ID peserta tadi sebagai ini tadi sebagai primary key. Nah, jadi ID peserta ini kita gunakan sebagai foreign key. Ya, kasih warna hijau ya. Dan ID fakultas ini juga sebagai foreign key karena diambil dari tabel fakultas. Tadi ID fakultas, Oke. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang ketiga dikatakan jika sudah mengisi data lengkap, pendaftar boleh membayar biaya pendaftaran. Maka ya, kalau dikatakan boleh membayar biaya pendaftaran berarti ada data yang dicatat, yaitu data biaya pendaftaran atau data pembayaran. Nah, data pembayaran itu bisa kita simpan ke dalam sebuah tabel, yaitu tabel bayar atau tabel pembayaran. Tabel pembayaran. Nah, ID-nya ID bayar varchar 5. Kemudian kita lakukan di set di sini tanggal bayarnya berapa, atau nah pembayaran itu pasti berkaitan dengan ya data diri pesertanya. Siapa yang membayar, nah maka itu akan berkaitan dengan tabel data dirinya. Maka di sini kita ada relasi, jadi ini kita ambil dari dalam tabel data diri. Kita ambil ID peserta sebagai foreign key-nya di sini. ID peserta. Kita samakan tipe datanya tadi ID peserta varchar 5. ID fakultas varchar 5 ini. Ya, ID peserta varchar 5. Oke. Nah, kemudian di dalam tabel pembayaran kita simpan juga tanggal bayarnya kapan. Tanggal bayar kita simpan. Dalam soal tidak dikatakan bahwa setiap fakultas berbeda-beda biaya pendaftarannya ya, tidak ada dikatakan seperti itu. Maka ini tidak ada kita sangkut pautkan dengan tabel fakultas. Seperti itu ya, yang ada hanya relasi dengan tabel data diri atau tabel peserta. Oke, jadi ada 5 tabel ya. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui tabel-tabel apa saja yang diperlukan untuk menyimpan data berdasarkan kasus yang sudah kita bahas tadi, maka kita tinggal membuat model ER-nya atau Entity Relationship Diagramnya. Nah, silakan dibuka Visio bagi yang sudah punya Visio, atau dibuka yang lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan perancangan diagram ya. Nah, di sini kalau saya buka Visio ada shape, more shape, di situ bisa dicari software and database. Di bagian database saya mau ambil yang entity relationship. Ya.
entity relationship. Nah, itu ada yang seperti ini modelnya, ada yang seperti chain database notation. Ya, ada yang entity relationship, ada yang chain database notation. Nah, biasanya digunakan yaitu model yang seperti ini ya, yang chain database notation. Entity, kita punya 5 entity tadi ya. Entity akun, entity data diri, fakultas, pendaftaran, dan pembayaran. Maka kita buatlah sebanyak 5. 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Kita geser. Kemudian kita buat nama entity-nya, di double klik. Nah, di situ bisa dibuat tadi akun. Ya. Kemudian di sini peserta, lalu fakultas, lalu pembayaran, dan data diri. Oke. Jadi 5 entity ini kita akan gambarkan relasinya. Nah, sudah, kalau kita sudah buat entitasnya, nah kita sekarang langsung merancang atributnya. Nah, perhatikan, ingat kembali atribut, ya, bentuk atribut atau notasi atribut. Ada yang membedakan atribut biasa dengan primary key, derived atribut, multi-value atribut, dan sebagainya. Di sini, di akun, kita lihat kembali ada 3 atribut, yaitu ID user sebagai primary key, kemudian atribut biasa ada username dan password. Maka kita buat primary key di sini. Ya, atributnya tadi adalah ID akun, ID user. Oke. Kemudian atribut yang lainnya ada 2, yaitu username dan password. Oke, ada username dan ada password. Baik, nah setelah itu kita buat atribut untuk entity data diri. Ada 4. ID peserta sebagai primary key dan 3 lainnya sebagai atribut biasa. Peserta, oke, ini dia. Primary key, ID peserta. Nah, kita buat aja jadi nick ya, nomor induk kependudukan. Kemudian ada lagi atribut yang lainnya. Atribut untuk nama lengkap. Oke. Nama lengkap, lalu jenis kelamin, dan satu lagi tanggal lahir. TGL lahir. Oke. Jadi ada 4 atribut. Oke, kemudian ada lagi entitas fakultas. Nah, dengan ID fakultas sebagai primary key dan 2 sebagai atribut biasa. 2 atribut biasa dan 1 primary key.
Tadi ini adalah ID fakultas. Kemudian fakultasnya apa, nama fakultasnya, dan prodinya. Nah, kemudian untuk data diri. Data diri ya, data diri. Coba sebentar, data diri ini peserta. Sorry ya, ini tidak ada tadi entitas peserta, ternyata entitas data diri. Lalu fakultas, lalu ini pendaftaran dan pembayaran. Ya. Nah, di dalam entitas pendaftaran ada 5 atribut ya. Satu atribut sebagai primary key yaitu ID daftar. Yaitu ID daftar. Maka kita buat sebagai atribut biasa saja. Ya. ID peserta tadi nggak ada ya di sini ya. Nick ya. Nick. Lalu ID fakultas ya. ID fakultas. ID fakultas. Lalu nama peserta, nama peserta itu nama lengkap tadi. Nama lengkap ya. Nama lengkap. Lalu tanggal daftar. Tanggal daftar. Oke, kita ini tanggal daftar. Nah, jadi yang selanjutnya yang terakhir yaitu entitas pembayaran. Ada tiga atribut. Yang pertama primary key-nya adalah ID daftar. ID daftar. Kemudian ada ID peserta atau nick ya. Ya, biar cepat. Di sini nick. Dan yang terakhir adalah tanggal bayar. Tanggal bayar. Oke, selesai. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal menentukan yang mana entitas yang saling berelasi. Nah, itu bisa kita lihat dari posisi foreign key-nya yang ada di mana ya. Jadi kita lihat di sini fakultas sebagai primary key-nya adalah ID fakultas berada juga di dalam tabel pendaftaran atau entitas pendaftaran. Nah, ada ID fakultasnya juga. Ini berlaku sebagai foreign key, maka kita tinggal buat di sini. Nah, ini kita geser sedikit. Fakultas daftaran. Kita kasih notasi relasi itu bentuknya ini ya, relationship. Oke, nah sekarang kita tinggal buat konektornya. Ini lalu sini. Kita tinggal tentukan kata-katanya apa yang pas. Nah, fakultas misalnya kita buat teksnya yaitu memiliki data pendaftaran ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu data diri. Nah, data diri mempunyai relasi dengan pendaftaran. Ya, data diri mempunyai relasi dengan pendaftaran. Berarti kita buatlah
notasi relationship. Ini kita Oke, relationship konektornya kita buat dan di data diri, miliki data pendaftaran atau mengisi juga boleh. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah ada lagi. Nah, pembayaran. Bayaran di sini punya relationship dengan NIC. Nah, ini bisa kita lihat ada NIC sebagai foreign key dari data diri ataupun. Nah, kita buatlah ini satu simbol atau notasi. Nah, kita share. Nah, oke. Nah, jadi pembayaran dengan data diri. Kita buat di sini memiliki. Kita mau lakukan juga boleh. Atau kamu bisa pindahkan ke bacanya data diri atau peserta memiliki data pembayaran. Itu. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan akun ya tidak mempunyai relasi kemana-mana. Ya, karena tidak ada entitas yang menghubungkannya. Ada data atau atribut dengan entitas lain. Jadi kalau kita zoom out sedikit, seperti inilah dia. Ups. Ya. Jadi ada 5 entitas, semuanya sudah terhubung. Ada 4 entitas yang saling terhubung dan 1 entitas yang tidak mempunyai relasi. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi derajat kardinalitasnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini data diri dengan pembayaran atau peserta dengan pembayaran. Ya. Oke, peserta dengan pembayaran. Nah, kalau logikanya ya satu peserta hanya bisa melakukan 1 kali pembayaran untuk pendaftaran. Kan pendaftaran biaya pembayaran pendaftaran. Maka kita buat di sini tambahkan 1 teks. Nah, one satu peserta hanya boleh melakukan 1 kali pembayaran untuk pendaftaran. Nah, kemudian peserta dengan pendaftaran. Nah, satu peserta hanya boleh mendaftar 1 kali. Mendaftar 1 kali dengan fakultas dengan 1 fakultas saja. Ya, kemudian ya fakultas 1 fakultas ya hanya diperbolehkan berada di data pendaftaran itu dengan NIC yang sama, hanya ada 1. Jadi relasinya semua one. Oke, sampai di situ pembahasan mengenai kasus yang sudah kita bahas tadi. Ada 5 tabel. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah menganalisa data yang diperlukan
yang akan disimpan ke dalam sebuah tabel. Dan kalau sudah ketemu atribut dan tabelnya, field dan tabelnya, kita tinggal melakukan membuat kita tinggal membuat notasi-notasi dari entity relationship diagramnya. Kalau sudah kita buat notasinya, yang terakhir adalah kita tinggal buat derajat kardinalitasnya. Baik, sampai di situ bahasan kita dapat dipahami, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.